فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita selesai dari beberapa riwayat pada doa istiftah. Kita mengambil ada berapa macam? 4 macam atau 4 hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu beliau membacanya atau beliau mengikrar orang yang membacanya. Yang pertama yang paling masyhur dan paling sahih, bacaannya bagaimana? Kum ya Raihan. Naam, ahsan, ijlis. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhir doa. Kemudian yang kedua pendek, hendak ya Hindi. Kum. Bagaimana bunyinya? Cerita apa? Nah, itu dari tadi. Terus. Ikra. Ulangi. Nanti perhatian Raihan bolak-balik saja ke WC. Allahu Akbar kabira. Nah, mudah, ringkas, ya kan? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, riwayat yang ketiga, Allah, ini jelas antar. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan ini disebutkan 2 riwayat dari Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu'. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, istiftahu qiyamil lail. Doa istiftah untuk salat malam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili iftataha salatahu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Akhrajahu Muslim. Perhatikan hadis yang agung ini, ikhwan. Sebelum kita bahas tentang maknanya, perhatikan dulu tahqiq dari hadis tersebut, karena hadis ini termasuk yang diperbincangkan tentang keabsahannya. Qala Syekhuna hafizahullah ta'ala wa qad intaqadahu Ibnu Ammar asy-Syahid fi kitabih Ilal Sahih Muslim. Ini hadis ini diintiqad
ada kritikan dari para ulama ahli penyakit hadis. Diintiqad li riwayat Ikrimah ibn Ammar an Yahya ibn Abi Katsir. Ya, ada kritikan untuk riwayat ini, Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abi Katsir. Qala haddatsani Abu Salamah ibn Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha bihi wa riwayat Ikrimah ibn Ammar an Yahya fiha ittirab. Ini kesimpulan mereka, yaitu riwayat Ikrimah Ibn Ammar dari Yahya bin Abi Katsir ini padanya ittirab, kegoncangan, sehingga tidak bisa diterima. Qulna, kata Syekh, wa ma'lumun anna al-Bukhari wa Muslim yantaqiyani min ahadits al-mutakallamu fi riwayatihim ma 'alimnahu min thawabiti haditsih. Nah, intikatnya karena riwayat Ikrimah bin Ammar ada ittirab kalau meriwayatkan dari Yahya. Cuman telah diketahui bahwasanya Imam Bukhari dan Muslim keduanya telah telah menyeleksi dari hadis-hadis yang diperbincangkan pada riwayatihim, pada periwayatan mereka. Nah, taib ma'alimahu. Ya, ma'alimahu afan. Ma'alimahu, hadis-hadis yang keduanya telah mengilmuinya min thawabiti hadithihi, dari hadis-hadisnya yang sabit. Jadi memang mungkin riwayat Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abi Katsir ada ittirab, cuman hadis ini telah dipilih dari riwayat tersebut yang sabit. Itu maksud dari Syekh hafizahullah ta'ala. Nah, dan sekarang kita masuk pada makna hadis ikhwan dari doa istiftah dalam qiyamul lail. Di sini disebutkan istiftah qiyamul lail, menunjukkan itu dibacanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada qiyamul lail saja. Nah, adapun pada salat-salat fardu, salat yang lain ya kawan, pilihannya yaitu yang sebelumnya. Dan yang kita ucapkan paling banyak, kita baca paling banyak, jadikan mayoritas dalam doa-doa istiftah kita ya riwayat Abi Hurairah, karena ini riwayat yang paling kuat dan Nabi secara langsung yang mengajarkannya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun doa ini dari Aisyah, nah, sebagaimana beliau katakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat malam, iftataha salatah, maka beliau membuka salatnya dengan membaca doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Rabb, diingat kembali akhwan faedah tentangnya, yaitu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang padanya penetapan sifat rububiyah. Dan sifat rububiyah ini kembali kepadanya tiga hal pokok. Apa itu, Iqbal? Naam, al-khalqu wal mulku wat tadbir, yaitu penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Itu cakupan dari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya Allah, Rabbnya Jibril, wa Mikail dan Israfil. Disebutkan tiga malaikat yang utama ini akhwan, padahal jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semua makhluk. Tapi dikhususkan ini dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutannya untuk menunjukkan
keutamaan dari 3 malaikat tersebut. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan penjelasan dikhususkannya 3 malaikat ini dalam penyebutan karena ketiga malaikat ini semuanya berkaitan dengan kehidupan, terkait dengan kehidupan manusia. Jibril berkaitan dengan kehidupan ruh, kehidupan hati, sehingga Jibril menempati kedudukan yang paling utama dari para malaikat. Beliau adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, malaikat yang paling utama, Jibril. Dan wahyu merupakan apa? Sebab hidupnya hati. Tanpa ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia ini, maka manusia tidak akan bisa hidup dengan benar. Afaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang kami hidupkan dengan diberi cahaya hidayah, cahaya wahyu, dengan apa? Petunjuk dari Al-Quran, dari Alkitab, yang itu adalah wahyu. Seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan, tentunya beda. Nah, Jibril tugasnya ini berkaitan dengan apa? Kehidupan hati, kehidupan ruh. Dan ini pokok, karena tidak ada faedahnya jasad sehat kuat tapi kalau hatinya rusak, sakit, atau bahkan mati. Wa Mikail, dan Mikail malaikat yang diberi tugas untuk menurunkan hujan, dan ini berkaitan dengan kehidupan bumi. Nah, turunnya air juga sangat berpengaruh bagi kehidupan jasad manusia, karena tanpa air manusia tidak akan bisa hidup, karena asal mereka dari air. Apa dalilnya indak ya Ukasyah dalam surat Al-Furqan? Taib. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan. Dialah zat yang telah menciptakan dari air, minal ma'i basharan, para manusia. Faja'alahu nasaba wa sihra. Wa kana rabbuka qadira. Nah, tugas dari malaikat Mikail menurunkan hujan. Nah, kemudian diserap oleh bumi air yang turun tersebut menjadi sumber kehidupan manusia. Wa Israfil juga berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, di mana dengan tiupan sangkakala yang kedua maka manusia hidup kembali, bangkit untuk kehidupan yang sempurna, yaitu kehidupan abadi di akhirat. Maka 3 malaikat ini akhwan adalah apa? Pemuka-pemuka para malaikat. Nah, disebutkannya karena keutamaan mereka dan tadi karena keterkaitan mereka yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Allahumma rabba Jibra'ila Mikaila Israfil Fatiras samawati wal ard, zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, zat yang mengilmui perkara gaib dan perkara yang jelas nampak, bisa disaksikan dengan mata kepala. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau adalah zat yang menetapkan hukum di antara hamba-hambamu pada perkara-perkara yang mereka berselisih padanya. Sampai di sini akhwan semuanya adalah kalimat-kalimat
tawassul seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Bertawassul dengan Allahumma, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nama yang paling agung, lafzul jalalah Allah. Kemudian dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Rabb Jibril, Mikail wa Israfil. Juga masih berkaitan dengan sifat rububiyah, Fatiris samawati wal ardh. Zat yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian tawasul dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan sifat dari sifat-sifat Allah, di mana Allah adalah zat yang menetapkan hukum. Baru meminta. Dan di antara sebab pengkabulan doa adalah dengan tawassul. Dari tawassul yang masyru', di antaranya adalah tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum lupa, tawassul yang masyru' ada berapa macam, Abdullah Padang? 3. Yang pertama ini sudah tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, tawassul dengan doa orang yang saleh ketika dia masih hidup, meminta untuk didoakan pada orang yang saleh. Yang ketiga, tawassul dengan menyebutkan amalan saleh yang dia lakukan. Tawassul dengan amalan saleh yang telah dia lakukan dulu. Tayyib. Ketiga, tawassul yang masyru'. Nah, setelah bertawassul dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah, Nabi memohon kepada Allah perkara yang juga kita sangat membutuhkan, ya kawan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku pada perkara-perkara yang diperselisihkan padanya, untuk aku bisa mengetahui al-haq dengan izinmu, ya Allah. Dan ini kita sangat butuh di zaman-zaman yang banyak syubhat, di zaman-zaman yang banyak khilaf. Kita memohon pada Allah agar diberi petunjuk yang hak pada perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Kalau Nabi saja memohon seperti ini, apalagi kita. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku pada hal-hal yang diperselisihkan padanya, untuk aku bisa mencapai kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau, ya Allah, memberikan hidayah kepada siapa saja engkau kehendaki menuju sirat mustaqim, menuju jalan yang lurus. Nah, hadis dikeluarkan Imam Muslim, dan tadi telah disebutkan ada intikad padanya, tapi ditegaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwasanya Imam Muslim, demikian pula Imam Bukhari, memilih dari riwayat-riwayat perawi yang dikritisi, riwayat-riwayat yang sabit darinya. Maka hadis ini, akhwan, diamalkan dalam salat malam. Nah, ketika kita salat malam, doa istiftahnya dengan membaca doa ini. Juga di sini juga menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak sekali khilaf, banyak sekali perselisihan di kalangan manusia yang mungkin seseorang ketika menceburkan diri padanya akan kebingungan, mana sih sebenarnya yang benar, mana yang hak, mana yang batil, samar baginya karena kelemahan ilmu. Tidak ada jalan kecuali apa? Kecuali dengan memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan menyibukkan diri berdebat ke sana kemari. Ini hanya akan membuang-buang waktu, menjatuhkan diri pada kerusakan yang lebih parah, jauh dari ibadah. Karena namanya debat, ya akhwani fillah, membuat hati keras,
Baik itu ketika dia menang debat, belum tentu dia di atas al-haq. Karena tergantung seorang dalam berdebat, kemampuan dalam menyampaikan pendapat. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat. Nah, makanya akhwanillah, setelah kita mengenal dakwah yang hak ini, jangan sampai seorang terkecoh hanya dengan kemampuan debat dari orang yang menyampaikan. Tapi harus meneliti, menelaah. Kalau dia memiliki kemampuan, memiliki alat, baik itu bahasa Arab, demikian pula ilmu-ilmu alat, usul fiqh, mustalahul hadis, dan yang lainnya untuk bisa memilih dan memilah-milah dalil, pemahaman yang benar, juga bisa membaca kalam para ulama, maka harus kerahkan upayanya untuk memahami hal yang diperselisihkan agar dia bisa mencapai kebenaran. Kemudian tetap memohon pada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar apa? Agar mencapai kebenaran dengan izin dari Allah. Pada kalimat minal haqqi biiznik, ini juga apa? Padanya faedah penting, akhwan. Bahwasanya seorang untuk bisa mencapai kebenaran itu semata-mata dengan izin dari Allah. Sekuat apapun seorang mengupayakan untuk bisa mencapai kebenaran, kalau tidak diberi izin oleh Allah untuk mencapai, tidak akan mencapainya. Makanya dari sini kita lihat beberapa a'immah, akhwan, yang mereka imam-imam luar biasa dari segi keilmuan, kok sampai tergelincir pada beberapa pemahaman yang menyimpang. Seperti misalnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, imam besar dalam pemahaman asma wa sifat, tergelincir pada pemahaman Asy'ariyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya tadi, karena memang untuk mencapai kebenaran, padahal mereka yakin, para ulama yakin mereka adalah orang-orang, bukan orang yang pengekor hawa nafsu, bukan. Makanya diberi uzur. Diberi uzur. Ketergelinciran tersebut tidak kemudian mereka dikategorikan sebagai apa? Sebagai ahlul bid'ah wal ahwa, sehingga kitab-kitab mereka tidak boleh dibaca, harus dibakar. Tidak. Mereka diberi uzur. Karena mereka dikenal ijtihadnya dalam mencari kebenaran. Cuman dalam masalah tersebut Allah apa? Tidak mengizinkan untuk mencapainya. Nah, apalagi kita yang sedikit bekal, kemudian juga lemah dalam upaya. Kalau kemudian hal itu ditambah lagi dengan lemahnya kita dalam berdoa, maka bagaimana seorang bisa kokoh di atas kebenaran? Karena kekokohan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala semata, maka harus dikuatkan sisi doa, kawan. Jadi doa ini dihafal. Nah, semuanya menghafal doa ini untuk dibaca di dalam salat malamnya. Juga seseorang ketika membaca, kawan, doa ini dengan melihat kandungannya, karena pentingnya dia baca pada selain salat malam. Dia baca dalam doa-doa antara adzan dan iqamah, berdoa kepada Allah. Boleh saja, karena kandungannya penting, yaitu apa? Minta hidayah kepada Allah agar mencapai kebenaran dengan izinnya. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Na'am, barakallahu fikum. Naktabi bihadza. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.